Selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma yang diberkati Tuhan. Salam. Selamat bertemu dalam program Dewan PKLU GPIP Sinode dalam acara saya dan PKLU GPIP membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Agustina Sedua, anggota PKLU Jemaat Taman Sari Salatiga. Bapak Ibu, Opa Oma yang diberkati Tuhan, malam hari ini tanggal 21 November 2022 kita akan membaca Alkitab bersama yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Namun sebelum membacanya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang menaikkan puji dan syukur atas berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Saat ini malam sebelum kami beristirahat, kami ingin membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati batin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus agar kami boleh membaca dan memahami serta dapat melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terpujilah Engkau ya Yesus, Juru Selamat, firman yang hidup, kini dan selamanya. Amin. Pada hari ini 21 November 2022, kami akan membaca Alkitab bersama PKLU GPIP terambil dari 2 Petrus 1 ayat 14 sampai 15 yang mengatakan, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kami selalu mengingat semuanya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Saya akan membaca Sabda Bina Umat tanggal 21 November 2022 untuk kita yang diberi judul Ingatan akan Pengajaran. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kami selalu mengingat semuanya itu. Ayat 15. Budaya memberitakan firman secara lisan itu baik, namun memiliki sisi kelemahan, yakni mudah dilupakan. Karena itu budaya pemberitaan secara lisan perlu ditopang oleh pemberitaan secara tulisan. Firman yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan punya faedah bagi pertumbuhan iman jemaat. Oleh karena itu, keduanya perlu diberi perhatian. Petrus dalam tulisannya menekankan kesadaran akan keterbatasan daya tahan tubuh dalam menunjang pemberitaan lisan.
Ia mengatakan bahwa usia hidupnya tidak akan bertahan lama. Karena itu, ia akan mengusahakan bagaimana pemberitaan firman itu akan tetap abadi sepanjang kehidupan jemaat. Tulisan atau surat 1 dan 2 Petrus inilah yang menjadi warisan iman yang tidak lekang oleh waktu dan zaman. Dengan menuliskan apa yang Yesus Kristus ajarkan dengan pengilhaman Roh Kudus, Petrus dimampukan menyatakan pengajaran yang tidak tergantung lagi dengan kehadiran fisik, tetapi kehadiran tulisan yang adalah pengajaran Tuhan. Hal ini menyadarkan kita bahwa dengan membaca warisan pengajaran para penulis kitab suci, kita bukan saja didorong untuk menghargai, mengingat menulisnya, tetapi apa yang dituliskannya itulah harta dalam sejarah tulisan yang kita kenal dengan Alkitab. Kita mengetahui betapa berharganya warisan penulisan kitab suci seperti Petrus. Tulisan kitab suci menjadi pedoman moral, etis, teologis yang memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan kita. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Dari pribadi yang tidak mengenal Allah menjadi pribadi yang akrab dengannya, mengetahui maksud atau rancangannya atas kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 dan seterusnya. Firman-Nya yang diteruskan dan disampaikan oleh penulis kitab suci menjadi pintu masuk memahami pikiran Allah, memahami kehendak-Nya, memahami otoritas yang dikaruniakan, dan memahami bagaimana kita perlu berrelasasi dengannya, sesama dan lingkungan dalam menjalani kehidupan yang dikarunianya. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas warisan pengajaran-Mu. Mampukan kami untuk memanfaatkan pengajaran itu untuk memandu kehidupan iman kami. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, yang kami yakin dan percaya hanya satu nama, yakni Yesus Kristus Juru Selamat, Anak-Mu yang tunggal, yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan dunia ini. Ampuni segala kesalahan dan setiap perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mau membersihkan hati dan pikiran kami agar senantiasa selalu berada di dalam jalan-Mu. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami ingin berdoa untuk Bapak Ibu, Opa Oma dimanapun kami berada, khususnya kaum lanjut usia PKLU GPIB di seluruh Indonesia. Tuhan tahu keberadaan kami para lanjut usia ini, baik yang sehat maupun dalam kelemahan tubuh, yang sakit dan berada di rumah-rumah sakit atau sedang menjalani perawatan. Ya Tuhan, pilih kami, lawat kami, jamah kami, berikan kekuatan dan kesembuhan.
Berkati dan berikan kekuatan kepada orang-orang yang senantiasa setia menemani dan merawat kami. Berikanlah kekuatan dan kesembuhan melalui sarana-sarana pengobatan yang diberikan, agar oma-opa dapat dipulihkan, disembuhkan, agar dapat kembali beraktivitas seperti semula, berkumpul bersama keluarga di tengah-tengah anak-anak, cucu-cucu, dan keluarga kami. Tuhan memberkati kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk PKRU Sinode. Banyak rencana-rencana melalui program-program yang telah dicanangkan. Mampukan kami semua untuk dapat melaksanakan rencana-rencana itu demi kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah Tuhan campur tangan agar semua yang kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu saja, bukan kehendak kami yang terjadi. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini. Berkatilah para pemimpin negara ini, secara khusus Presiden dan Wakil Presiden, dalam memimpin negara ini. Demikian juga para menteri serta pejabat-pejabat aparatur negara lainnya dari pusat hingga ke daerah. Tuhan berikan akal budi dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara dan dalam bertugas. Berikan kekuatan dan kemampuan saling bahu-membahu sehingga negara ini dijauhkan dari mara bahaya. Ya Tuhan Yesus, banyak hal yang hendak kami minta, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus lebih dulu mengetahui apa yang terbaik untuk kami. Dan biarlah bukan kehendak kami yang jadi, namun kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seruan doa dan permohonan kami. Melalui doa yang tidak sempurna ini, Tuhan sempurnakan doa kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.